Oke, sip. Pertama, kita siapkan dulu cangkang atau cover jamnya. Bukan sembarang jam loh, tapi jam pintar multifungsi. Lalu pasang deh antena Wi-Fi, GPS, dan antena GSM-nya. Yap, jam pintar ini kan bisa berfungsi layaknya handphone. Bisa buat nelpon dan chat juga. Gak cuma itu aja, fitur GPS memungkinkan kita melacak posisi jamnya. Buat orang tua, fitur ini berguna banget ya. Jadi bisa memantau lokasi anak setiap saat. Lanjut ke proses produksinya. Kalau ini lagi pasang LCD alias layar jamnya nih. Resolusinya 240 x 240 pixel. Oh iya, jam ini menggunakan layar sentuh loh. Tinggal geser dan ketuk saja buat mengoperasikannya. Tuh, keren ya. Sekarang kita pasang komponen kamera dan mikrofonnya. Yap, gak cuma buat teleponan saja. Jam ini juga bisa buat video call. Lanjut, sekarang kita pasang baterainya. Kapasitasnya sendiri sekitar 650 mAh atau kuat sekitar 3-4 hari. Jam pintar ini juga anti air loh. Gak perlu khawatir deh kalau kehujanan atau kecipratan air. Oh iya, strapnya sendiri terbuat dari karet. Selain tahan lama, bahan ini mudah dibersihkan dan tidak mudah kotor. Kemajuan teknologi dan inovasi seperti ini memang membantu banget ya, terutama di saat seperti sekarang. Nah, selain memudahkan komunikasi, kita juga bisa jadi melakukan banyak hal secara online. Seperti liputan Unyil hari ini nih. Si Unyil, yuk kita kemon. Hidup di zaman serba online, tentu wajib punya smartphone dong. Agar kinerjanya maksimal, fitur kamera canggih dan berkualitas smartphone juga patut dipertimbangkan. Nah, smartphone yang satu ini bisa menjadi pilihan nih. Dilengkapi dengan dual kamera, bisa menghasilkan gambar yang tajam dan efek bokeh yang keren. Untuk membuat smartphone, pertama kita satukan dulu mainboardnya ke dalam rangka bersama layar LED dan komponen lainnya. Jadi semua aktivitas dan lalu lintas data pada smartphone diatur oleh chip prosesor yang ada pada mainboard ini. Nah, selanjutnya kita satukan deh bagian bodi ponsel dengan mur. Tutup rapat agar tidak ada debu atau benda asing lain yang masuk dan merusak komponen. Nah, sekarang waktunya memasang kameranya nih. Tinggal pasang pada slot yang ada di mainboard tadi. Biar sistem kerjanya bisa diatur juga sama prosesor. Smartphone ini memakai dua lensa sekaligus. Yang satu lensa wide untuk jangkauan yang lebih luas. Satunya lagi lensa tele untuk jangkauan lebih jauh. Dua lensa ini nih yang bikin hasil jepretannya jadi bokeh. Bokeh itu istilah di dunia fotografi yang diambil dari bahasa Jepang, negara yang banyak memproduksi kamera-kamera berkelas. Bokeh artinya mengaburkan. Jadi yang dimaksud gambar bokeh itu adalah gambar foto ataupun video yang latar belakangnya dibuat blur atau tidak fokus, sehingga objek utamanya terlihat lebih jelas. Dalam seni fotografi, efek bokeh ini dibuat secara sengaja untuk menghilangkan bagian yang tidak perlu di sekitar objek utama. Nah, dengan adanya dua lensa, smartphone ini bisa menghasilkan efek bokeh secara otomatis, sehingga gambar yang dihasilkan mirip fotografer profesional. Ini adalah proses pengetesan kamera. Selain dengan kasat mata, cek juga fungsi kamera dengan komputer untuk memastikan kualitasnya. Nah, kalau yang ini lagi ngecek kekuatan sinyalnya nih, masih bagus atau enggak kalau di ruangan tertutup seperti ini. Semua jenis ponsel yang akan dipasarkan ke seluruh dunia harus dipastikan kekuatan, ketahanan, dan kualitas lainnya. Komunikasi lewat telepon, panggilan video, kirim surat elektronik, akses internet, nonton TV, dan semua kegiatan yang kita lakukan secara online hanya akan berjalan lancar lewat bantuan satelit. Satelit juga membantu menentukan peta lokasi, biar nggak pada nyasar. Terus bisa membantu prediksi juga. Kira-kira besok hujan atau panas? Nah, perusahaan di Rusia ini membuat beragam satelit sesuai kebutuhan pemesannya.
kapan ke langitnya sih, Den? Nggak berangkat-berangkat kita. Ini lagi gedung apaan sih? Aduh, Pak Oga, mau ngapain ke langit? Aduh, katanya mau ajak lihat satelit. Kan tempatnya di sono, Den, jauh. Kita memang mau lihat satelit, Pak. Tapi tuh di sini, satelit yang belum diterbangin keluar angkasa. Tapi ini gedung apaan sih, Den? Ini namanya Technopark Skolkovo di Rusia, Pak. Gedung pusat teknologi terbesar di Eropa. Wih, sampai juga Pak Oga di sini ya, Den. Harus banyak foto-foto nih. Ya, foto-fotonya nanti aja deh, Pak. Sekarang kita lihat Sputnik yuk ke dalam. Sputnik? Iya, Pak. Unyil mau ngajak Pak Oga belajar tentang satelit nih. Satelit kan benda yang berputar mengikuti rotasi atau pergerakan bumi dengan waktu tertentu. Sebenarnya buat apaan sih ini barang? Kalau dari bentuknya sih nggak ada cakep-cakepnya. Biar nggak cakep gini, tapi fungsinya keren banget, Pak. Banyak kebutuhan di bumi yang harus menggunakan sinyal dari luar angkasa. Makanya diciptakan alat yang namanya satelit untuk memantulkan sinyal ke bumi. Misalnya biar kita bisa komunikasi lewat telepon, panggilan video, kirim surat elektronik, akses internet, sampai nonton TV juga butuh satelit tuh, Pak. Oh gitu ya, Den. Iya. Keren bener ya. Terus caranya gimana, Den? Ya pertama buat satelitnya dulu dong. Oh iya, di perusahaan ini beragam satelit dibuat sesuai kebutuhan pemesannya. Kerennya lagi, pembuat satelit yang sudah ada sejak 2011 ini juga bikin seperangkat satelit khusus pelajar. Jadi bisa menyusun sendiri, Pak. Nah, kalau sudah jadi, bisa diuji dulu deh fungsinya. Sudah pas atau belum? Baru deh dibawa kosmonot terbang ke luar angkasa. Nih, biar nggak bingung, Pak. Secara sederhana, cara kerja satelit itu seperti ini. Buminya muter, terus satelitnya ngikutin deh. Oh iya ya, Den. Terus siapa yang ngendaliin, Den? Ya, satelit ini kan dikendalikan dari bumi, Pak, lewat sinyal tadi. Untuk buat peta dan mengamati posisi bumi, satelit juga dipasang kamera. Muter-muter gini nggak pakai bensin, Den. Nanti kalau mati jatuh dong. Nggak pakai bensin kali, Pak. Energinya tuh didapat dari cahaya matahari yang bisa mengisi daya baterai atau solar panel. Satelit di luar angkasa cuma satu ya, Den ya? Enggak sih, Pak. Banyak kok. Menurut berita luar angkasa yang Unyil baca nih, ada ribuan satelit yang berputar di luar angkasa, Pak. Hah? Ribuan? Iya. Nggak tabrakan tuh, Den? Tabrakan sih pernah, tapi itu jarang banget. Pertama, karena letak satelit di luar angkasa kan sudah diatur sejak dari bumi. Jadi kemungkinan tabrakan tuh kecil banget, Pak. Kedua, luar angkasa itu kan luas banget. Jadi perputaran ribuan satelit masih cukup lancar. Ketiga, kan posisi berputarnya satelit di luar angkasa sudah terbagi, Pak. Ada yang orbitnya rendah sekitar 500 sampai 2000 km di atas permukaan bumi. Dan yang paling jauh tuh orbitnya di atas 35.000 km di atas permukaan bumi. Jadi aman deh tuh muter-muternya. Wih, keren bener ya, Den. Iya, Pak. Tapi untuk punya satelit di luar angkasa itu nggak murah, Pak. Satu satelit kecil kayak gini aja harganya bisa sampai 1 miliar. Itu juga cuma untuk berputar selama 3,5 tahun di jarak 800 km dari permukaan bumi. Makin jauh jaraknya, ya makin lama fungsinya. Makin mahal juga harganya. Waduh, ternyata mahal juga ya, Den. Benar, Pak. Tapi kan dengan satelit, hidup manusia jadi mudah. Informasi bisa cepat diterima, kemana-mana jadi gampang deh. Yuk, kita kemon. Berbelanja makanan praktis, higienis, dan pasti enak via online. Bisa banget. Ada nih, soto instan tinggal seduh. Pesennya gampang, bisa lewat sosial media ataupun e-commerce langganan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat soto instan sama kok dengan soto pada umumnya. Semuanya asli, nggak ada tuh yang pakai perisa buatan. Untuk kuah sotonya beneran dibuat dari kaldu ayam dengan aneka rempah yang biasa digunakan untuk membuat soto. Ada campuran bawang putih, bawang merah,
kunyit, dan bumbu dapur lainnya. Nah, biar rasa sotonya makin nendang, nasinya juga dicampur dengan kuah soto nih. Campur sampai bumbu soto meresap. Terus taburi deh dengan pelengkap khas soto, kayak toge sama daun seledri. Walaupun instan, soto ini nggak menggunakan pengawet sama sekali. Teknik freeze drying digunakan untuk mengeringkan soto dan membuatnya lebih tahan lama. Metode pengeringan ini merupakan teknik pengeringan beku yang dianggap paling baik, khususnya untuk produk yang sensitif terhadap panas. Nah, setelah beku, bahan-bahan akan menyublim sehingga kering. Di sini, nutrisi pada makanan tidak akan hilang, karena mesin hanya membekukan dan mengeringkan makanan. Oh iya, untuk penyimpanan soto instan, nggak boleh terlalu lama berada di suhu ruangan, karena akan merusak kualitas makanan. Nah, kalau cara makannya, sudah pada tahu dong ya, gampang banget kan? Cukup seduh dengan air panas, mantap! Tren serba online juga memudahkan kita untuk berbelanja produk fashion nih. Bahkan ada custom clothing online segala. Tinggal buka website, pilih desain, pesan warna, terus ukuran yang sesuai dengan badan kita. Sisanya tinggal transfer uang dan menunggu produk pesanan sampai ke depan rumah. Selain bisa di custom, jaket kekinian di sini bestseller banget karena diklaim punya 12 fungsi sekaligus. Kantong-kantongnya bisa berguna untuk menyimpan ponsel, dompet, kacamata, hingga tablet. Gak cuma itu aja, ada juga penutup mata dan sarung tangannya juga loh. Wah, lengkap banget nih pokoknya. Di sini ada sekitar 150 desain yang bisa kita pilih. Dan setiap bulannya selalu ada satu desain baru. Setelah pilih desain, lanjut ke proses pemotongan. Tapi salin bentuk polanya dulu ya. Yang ini namanya bahan polyester. Jenis bahan serat sintetis ini cocok dipakai di segala medan, baik cuaca panas ataupun dingin. Polyester juga terbukti mampu menahan air hujan dengan intensitas sedang loh. Nah, ini yang namanya barcode produksi. Dengan sistem ini, pembeli bisa mengetahui sudah sampai di mana proses pembuatan barang yang dipesan. Bahan yang telah dipotong tinggal dijahit sesuai pola. Jaket multifungsi ini punya sekitar 40 potongan pola yang harus dijahit. Nantinya ada 8 kantong di jaket multifungsi. Ini diciptakan untuk berbagai keperluan sesuai dengan aktivitas pemakainya. Terakhir, proses finishing. Pasang kenop dan kancing. Gak lupa juga rapikan bagian benang yang masih tersisa. Dari proses order via online hingga barang sampai di tangan konsumen diperkirakan memakan waktu sekitar 4-6 hari saja. Kerennya lagi, pelanggannya gak cuma dari Indonesia loh. Ada beberapa negara Asia, bahkan Rusia dan Jerman yang jadi pembeli toko online ini. Widih! Untuk bisa berselancar di internet, kita butuh yang namanya sinyal. Kebayang gak tuh gimana masyarakat di daerah terpencil ketika sinyal internet belum stabil? Seperti yang dialami masyarakat di Desa Puhu, Provinsi Nusa Tenggara Timur nih. Beberapa tahun lalu, seperti ini cara masyarakat Desa Puhu mencari sinyal. Ada yang sampai naik-naik ke atas pohon, ada juga yang harus menaiki bukit atau turun ke pusat kota yang jaraknya berkilo-kilometer untuk mendapatkan akses sinyal yang jauh lebih baik. Desa ini dikelilingi perbukitan, sehingga sulit ditembus sinyal internet. Istilahnya sih daerah blank spot. Tenang, semua sudah menjadi cerita lama kok. Sejak tahun 2018, Bakti Kominfo hadir di Desa Puhu melalui program BTS Sinyal Bakti untuk wilayah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal. Pembangunan menara BTS di Desa Puhu berhasil menghadirkan kemudahan akses sinyal telepon seluler dan akses internet berteknologi 4G untuk seluruh masyarakat. BTS atau kependekan dari Base Transceiver Station adalah salah satu bentuk infrastruktur telekomunikasi yang berperan penting untuk kelancaran komunikasi nirkabel. Tower BTS yang dibangun di Desa Puhu ini tingginya mencapai 32 meter dengan desain tower satu kaki. Meski ukurannya nggak besar, tower BTS ini sudah bisa menyebarkan sinyal hingga radius 5 km untuk sinyal 2G dan 3 km untuk sinyal 4G.
Desain tower seperti ini dipilih supaya lebih mudah diangkut dan lebih cepat dibangun. Untuk membangun tower BTS seperti ini hanya butuh waktu kurang lebih 2 minggu loh. Wah, cepat juga ya. Selain pembangunan, pemeliharaan menara BTS juga penting. Setiap 6 bulan, menara BTS di wilayah terpencil selalu dicek oleh teknisi. Mulai dari pembersihan area di sekitar BTS sampai pengecekan panel surya. Untuk lebih jelasnya, yuk sama-sama tanya Bang Bakti aja deh. Come on! Bang Bakti, kenapa sih Bakti Kominfo fokus membangun menara BTS di lokasi 3T? Bukannya susah ya? Program BTS Bakti Kominfo ini adalah solusi daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, khususnya desa-desa yang jauh dari pusat kota, untuk mendapatkan layanan sinyal komunikasi seluler. Memang jauh dan sulit sih, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat melayani kebutuhan komunikasi di seluruh wilayah Indonesia. Terus udah di mana aja nih Bakti Kominfo membangun BTS di wilayah 3T? Sejak dibangun tahun 2015, program Universal Service Obligation BTS Blank Spot yang dibangun oleh Bakti Kominfo khususnya di daerah 3T sudah ada hampir 1.700 titik, Nyil. Wih, sudah banyak juga ya. Nah, Unyil penasaran sama cara kerja BTS Bakti ini. Gimana sih Bang Bakti? Secara umum hampir sama kok dengan BTS yang ada di kota-kota besar. Yang membedakan, pertama, pasukan listrik untuk mengoperasikan perangkat BTS Bakti menggunakan sistem panel surya seperti ini, Nyil. Ada 24 panel surya lengkap dengan baterai yang bisa tahan sampai 100 jam. Jadi, kalau cuaca lagi mendung, baterainya masih tetap bisa menyalakan BTS sampai sekitar 4 hari. Kedua, perangkat BTS Bakti memakai transmisi satelit atau VSAT yang mampu menjangkau lokasi-lokasi terpencil seperti daerah 3T. Teknologi VSAT menggunakan antena parabola yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal langsung ke satelit telekomunikasi. Karena minim hambatan, tower BTS berteknologi VSAT bisa menjangkau daerah-daerah terpencil sekalipun. Jadi, masyarakat desa di sekitar BTS Bakti dapat menikmati layanan komunikasi seluler termasuk internet setiap saat. Wah, Unyil optimis deh. Kedepannya makin banyak menara BTS dari Bakti seperti ini. Supaya saudara-saudara kita di daerah 3T semakin terbantu dengan adanya akses komunikasi yang merata. Sinyal telekomunikasi, terutama untuk akses internet tuh banyak manfaatnya loh. Apalagi di daerah terpencil. Bisa digunakan untuk berbagai sektor, mulai dari ekonomi, pendidikan, sampai hiburan. Kecepatan pertukaran informasi melalui internet menunjang pelayanan publik di desa supaya lebih baik. Perangkat desa bisa memanfaatkan internet untuk mengelola sistem informasi desa dan kemudahan penyampaian anggaran. Untuk sektor ekonomi, lancarnya sinyal internet juga bisa dimanfaatkan memaksimalkan potensi desa. Misalnya, desa Puhu ini terkenal akan hasil alam berupa kelapa, kemiri, dan buah pinang. Ada juga kerajinan kain tenun ikat dengan motif khas Adunara yang berpotensi untuk menjadi sumber pendapatan. Jika bisa dipasarkan lebih luas dengan memanfaatkan internet, produk desa kan bisa mensejahterakan masyarakat. Belum lagi soal keindahan alam desa Puhu. Kalau datang ke sini, teman-teman bakal disuguhkan keindahan alam yang asri, dikelilingi oleh perbukitan dan pemandangan Gunung Ile Boleng yang menjulang di arah timur. Potensi wisata dan budaya bisa jadi lebih tergali dengan kelancaran komunikasi melalui internet. Tidak bisa dipungkiri, kendala terbesar pemerataan akses komunikasi dan informasi adalah kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Dengan pengadaan infrastruktur untuk akses sinyal telekomunikasi yang merata, diharapkan Indonesia bisa segera mewujudkan merdeka sinyal. Tujuannya ya untuk mengatasi kesenjangan digital, supaya masyarakat Indonesia lebih sejahtera. Yuk kita kemon! Tahun 2020, pandemi memaksa kita untuk mengubah gaya hidup. Untungnya, lewat layanan online, kegiatan sekolah dan bekerja pun bisa dilakukan secara daring. Awalnya memang terasa sulit, namun akhirnya kita bisa beradaptasi dengan kehidupan baru ini. Walaupun ada jenuhnya juga. Nah, semoga tahun depan kehidupan sudah mulai berangsur normal lagi ya. Amin.
lain.